Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan semua. Renungan pada saat ini saya beri judul Iman Gideon. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Saya membagi renungan ini di dalam beberapa bagian. Yang pertama, ajakan malaikat. Hakim-Hakim 6 ayat 11 mengatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kemudian Hakim-Hakim 6 ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sebagai catatan, Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk mencari atau memanggil manusia bagi pelayanannya. Kemudian ayat ini mengatakan bahwa firman Tuhan disampaikan oleh malaikat. Kemudian nomor 2, alasan menolak. Hakim-Hakim 6 ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Seringkali bila Tuhan memerintahkan suatu perintah, banyak di antara kita, termasuk juga hamba-hamba Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menolak dengan memberikan alasan. Dan Gideon pada awalnya menolak karena dia merasa bahwa dia masih muda. Kemudian yang ketiga, Allah menyertai. Firman Tuhan dibaca dari Hakim-Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nomor 4, afirmasi mujizat. Hakim-Hakim 6 ayat 10 atau ayat 19 sampai dengan 23 berbunyi, masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefat tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allahku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Sebagai catatan, dalam melakukan pelayanan Tuhan, bila mana ada keraguan-raguan, Tuhan akan memberikan konfirmasi melalui firman-Nya. Kemudian nomor 5, altar mutasi, ada pergantian objek daripada penyembahan. Hakim-Hakim 6 ayat 24 sampai dengan 27, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu,
untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Dalam melakukan pelayanan atau pekerjaan untuk Tuhan, ada hal-hal khususnya berhala yang harus kita buang jauh-jauh. Tuhan Yesus atau Tuhan Allah Bapa harus mempunyai tempat yang pertama dan terutama senantiasa. Dan berhala itu tidak hanya dalam bentuk ilmu-ilmu hitam atau kuasa-kuasa kegelapan. Hal-hal yang baik pun dapat menjadi berhala. Definisinya, apapun yang kita kasihi, yang kita layani, yang kita sembah, kalau bukan Tuhan Yesus, itu adalah berhala. Kemudian nomor 6, alot meminta, giat meminta, gigih meminta. Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai dengan 40 dikatakan, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Kemudian ayat 38, dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikian diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Di sini menunjukkan bahwa Gideon terus meminta konfirmasi, terus meminta afirmasi daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah taat, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan yang terakhir, alami menang. Kita dapat melihat secara singkat dari Hakim 7 ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Tuhan memakai 300 prajurit yang berani dari Gideon untuk mengalahkan pasukan musuh yang berjumlah 135.000. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Mari kita hidup beriman seperti Gideon. Amin.